2, 3. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan buku kas sederhana. Untuk peta kelasnya mau dibikin mana? Persiapan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Hari ini masuk semua ya? Masuk ya. Kan kemarin kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang penyimpanan dokumen digital. Sekarang kita pindah ke pengisian buku sederhana. Tujuan pembelajaran kita hari ini kita dapat memahami konsep debit dan kredit dalam pencatatan keuangan. Terus peserta didik mampu mencatat transaksi keuangan secara kronologis dan rapi. Terus peserta didik dapat menyusun saldo berjalan setelah setiap transaksi. Serta peserta didik terbiasa disiplin dalam melaksanakan mengisi buku kas. Di buku kas sederhana sendiri ada 3 tipe: debit, kredit, saldo. Debit itu kayak uang masuk. Kan kalau di perbankan ada ya sudah yang punya bank, kartu bank, ATM. Nah, nanti di bank itu ada debit. Debit itu misal kalian mau menabung uangnya, terus ada seperti gaji, terus bonus atau insentif perusahaan, hadiah, pelunasan piutang ya, bukan pembayaran utang. Jadi kalau pelunasan kan otomatis orang membayar ke kita. Nah itu nanti saldo di rekening kita kan bertambah. Selanjutnya ada kredit. Kredit biasanya dipakai untuk keperluan seperti belanja kebutuhan, tagihan, utang atau pembayaran. Mungkin Grab, Gojek, terus cicilan, bayar operasional dan lain-lain. Terus yang terakhir ada saldo. Saldo ini saldo misalkan kalian kalau pertama kali bikin rekening kan harus minimal ada saldo 300.000 sampai 50.000 sampai 300.000 biasanya. Nah itu bisa dikatakan saldo. Untuk langkah pengisian buku kas ada 5: catat tanggal. Semua memang harus dicatat tanggal ya, karena kan setiap di buku kas harus terekam secara rinci, baik itu tanggal, nominal ataupun kegiatan operasional yang dilakukan dalam pengeluaran uang tersebut. Terus keterangan, kolom debit kredit, itu saldo akhir dan verifikasi. Nah ini contoh di saldo awal. Saldo awalnya kan 2 juta, berarti masuk di debit. Karena uang masuk di rekening kita sebesar 2 juta. Habis itu pada di hari yang sama gaji pokok. Misal saya sebagai karyawan, nah saya kan mendapatkan gaji pokok sebesar 5 juta. Itu total saldo menjadi 7 juta karena 2 tambah 5 7. Terus kredit untuk belanja bulanan, saya mengeluarkan uang sebesar 1.200. Jadi 7 juta dikurangi 1.200 dan 5 juta 800. Yang selanjutnya bonus proyek 800 ditambah 5 juta 800 ditambah 800, jadi 6 juta 600. Selanjutnya
100 menjadi 6.200 dan seterusnya. Nah, tips pengisian di kulkas dan catat transaksi seperti tadi segera setelah terjadi agar tidak terlupa. Karena kan di setiap, mungkin kalau kalian nanti bekerja atau ikut OSIS, nah di setiap OSIS kan ada event kan, kalau ada pengeluaran harus ada notanya kan. Nah itu nota itu akan supaya tidak terlupa. Pas bukti transaksi, bedakan pengeluaran kebutuhan pokok dan keinginan, melakukan evaluasi saldo. Nah ini ada contoh soalnya, saya kirimkan ke Mas Rehan yang tadi bisa dibuka lewat HP aja yang PDF. Sudah? Sudah. Ya, dibaca soal nomor 1 yang A. Siapa yang mau baca? Mas saya coba baca. Petunjuk pengerjaan pimpinan Anda melakukan beberapa wasiat yang perlu didanai dengan anggaran kas kecil yang Anda kelola. B. Pengelolaan dana kas kecil menggunakan sistem Impres. Pada tanggal 2 Januari 2014, saldo kas kecil jumlah 150.000. Nah, stop. Berarti kan saldo awalnya berapa tadi? Saldo awal tadi? Nah, ini kan pada tanggal 2 Januari masuk saldo sebesar. Jadi di keterangan tulis saldo awal, pemasukan 150.000. Terus yang selanjutnya siapa mau baca? Ya, yang nomor 2. Yang nomor Oke. Jadi tanggal 2 Januari 2014 pengisian dana kas kecil dari kasir perusahaan besar sebesar 4.550.000. Stop. Itu nanti masuknya kredit atau debit? Kalau menurutmu? Masuk, uang masuk atau uang keluar? Debit. Lalu untuk keterangan barang ditulis pengisian gaji karyawan kas bulan lalu sebesar berapa? 4.550.000. Selanjutnya siapa yang mau baca selanjutnya? Farel baca selanjutnya. Sampai mana tadi Rian? Yang E dibaca. E soal pertama. Yang E.
sebesar 150.000. Apa itu, pembayaran atau uang masuk atau uang keluar? Kalau menurutmu? Pembayaran berarti uang Keluar. Besar? 150.000. Nanti di makanya nanti tulisan pembayaran. Seratus 150. Nah itu di akun pos-posnya juga ditulis. Misal kalau pengeluaran kan dikategorikan, kan ada alat tulis, konsumsi, iklan, promosi, komunikasi, transportasi dan lain-lain. Nah berhubung di tabelnya ini tidak ada kata pengeluaran, jadi ini kita masukkan di lain-lain. Pembayaran selanjutnya ada yang mau baca yang nomor 2. Ayo baca. Tanggal 3 Januari membeli ATK di toko itu prestasi sebesar 150. Membeli ATK itu menurutmu uang masuk atau uang keluar? Keluar. Keluar. Ya, betul. Berarti ditulis membeli ATK sebesar 150. Berarti itu masuk kategori apa? Alat tulis, konsumsi, alat apa? Promosi, komunikasi atau transportasi? Alat tulis ya. Selanjutnya, Selanjutnya tanggal 4 Januari membeli snack di Putri untuk kamu sebesar 55.000. membeli senang itu uang masuk atau uang keluar? Uang keluar. Di akun kos-kosnya termasuk apa? Selanjutnya, ayo Mbak, selanjutnya. Sambil berdiri. Sambil berdiri. Berbiar teman yang lain ya. Ayo. Tanggal 7 Januari membeli makanan di luar besar 50.000. Pembelian materai. Itu masuknya uang masuk atau uang keluar? Uang keluar. Sebesar berapa? Berapa jumlahnya? 1, 2, 3. Di pos-posnya masuk apa? Alat tulis, selanjutnya atau
uang masuk atau uang keluar? Uang keluar. Apa? Berarti barangnya ditulis apa keterangannya? Pembayaran. Yang bayar apa? Transportasi. Sebesar berapa? 100.000. Selanjutnya siapa? Rizka. Selanjutnya berdiri. Yang keenam, tanggal 11 Januari membeli nasi box untuk tamu sebanyak 10 box jumlah 15.000. Berarti gimana? Tulisan keterangannya. Pengeluaran Pembelian apa? Kemudian konsumsi. Pengeluaran atau pemasukan? Pengeluaran sebesar 15.000. berapa box? 150. 150.000. Selanjutnya siapa? Ya, Mas Dito. Sambil berdiri. Tanggal 15 Januari membayar TV berlangganan sebesar 150.000. Pembayaran Iklan promosi. Di keterangannya apa pembayaran? Pembayaran TV berlangganan. Pembayaran TV berlangganan. Selanjutnya siapa? Ayo kamu. Ayo berdiri. Tanggal 17 Januari memberikan kedua untuk perjalanan dinas tujuan datang yaitu sebesar 1.995. Jadi uang masuk atau uang keluar? Uang keluar. Apa? Di keterangan tulis apa? Uang pembayaran. Perjalanan dinas tujuan datang uang bagi sebesar 1.900. Berarti uang perjalanan dinas ya. Besar 1.900 itu berapa? 1 juta berapa? Di posnya masuk kategori apa? Alat tulis, konsumsi, iklan, komunikasi, transportasi atau lain-lain? Selanjutnya siapa? Ya. Oh iya. Mana? Ayo berdiri. Nomor berapa? Nanti belum ini teman yang ini tanya apa tanya? 8. Kedengaran apa? Kedengaran apa? Enggak. Tanggal 21 Januari mengeluarkan biaya untuk kopi sebesar 60.500. Berarti di keterangannya ditulis pembayaran.
temanmu tunjuk. Yang mana itu? Ini, ayo Mbak. Ayo. Yang nomor yang mana tadi katanya? Nah, ini. Nomor berapa tadi? 10. Sekarang nomor 11. 10. Ya. Jangan berdiri dong. Yang keras. Tanggal 21 Januari memberi pajak 2 untuk relasi sebesar sampai 150.000. Membeli apa? Memberi pajak. Parcel. Itu uang masuk atau uang keluar? Kalau kamu misal punya uang 5 juta buat dibeli parcel tersebut, uangmu itu termasuk uang keluar atau uang masuk? Kamu menerima atau mengeluarkan uang? Nah. Sebesar 150.000. Selanjutnya siapa? Rizka. Sudah ini. Ayo tunjuk satu lagi siapa? Tunjuk temanmu. Sudah. Ya, kita di mana? Ayo berdiri. Tanggal 25 Januari membayar transport antara Surat sebesar 50.000. Pembayaran apa? Transport Transport. Itu uang masuk atau uang keluar? keluar Keluar. Sebesar 50.000. 50.000. Selanjutnya untuk temanmu. Ayo. Sudah, yang sudah. Selin, ayo Kak Selin berdiri. Pada tanggal 25 Januari membeli tiket KA Parahyangan tujuan Yogyakarta sebesar 300.000. Pembelian tiket Tiket KA Parahyangan itu uang masuk atau uang keluar? keluar Uang keluar. Sebesar 300.000. Selanjutnya Penny. untuk temannya satu. Siapa namanya? Penny. Penny, ayo Penny berdiri. Catatlah transaksi tersebut menggunakan bukti penerimaan kas kecil dan bukti pengeluaran kas kecil. Ini sudah terakhir ya. Ini kan ada yang masih hafal rumus sum. Siapa yang hafal? Rumus sum. Apa? Hafal rumus sum. Siapa nama? Siapa yang hafal? Ini Kak Selin, ayo Kak Selin, maju. Ayo. Ayo maju. Ayo maju gak benar. Totalnya berapa?
yang pengeluaran aja, pengeluaran. Dari izin dari atas sampai ke atas. Sudah. Gimana? Betul? Betul? Betul. Nah. Kasih ya Kak Jalin. Sekarang yang sum pemasukan, siapa yang bisa? Ini siapa? Rehan? Rehan bisa Rehan? Loh, tujuh teman yang merasa bisa. Tujuh teman yang merasa bisa. Siapa ya? Siapa? Farel? Ya bisa, ayo Farel. Ayo bisa belajar, ayo. Ayo bisa. Ayo. Ya kok setuju Farel maju? Setuju Kak? Setuju. Ayo Farel. Bisa. Ayo. Benar saya itu bisa. Atau enggak kira-kira. Sekarang terakhir sisa kas yang bisa rumus pengurangan. Siapa tunjuk Farel terpaku satu yang menurutmu bisa rumus pengurangan? Siapa? Ayo. Bilang itu terpaku satu. Bilang tuh. Siapa? Ayo siapa? Gitu. Ayo gitu. Mana betul? Sudah paham semuanya atau ada yang masih belum mengerti? Belum Kak. Sudah. Untuk selanjutnya akan saya kasih tugas untuk kegiatan minggu depan. Ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat bagi kalian. Amin. Ketua kelas bisa mengakhiri pelajaran. Sudah mulai. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.